Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Teman-teman mahasiswa kelas semester 5 manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Sunan Kudus yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita terpaksa harus online karena kita mengikuti kewajiban yang disampaikan melalui surat edaran dari Rektor UIN Sunan Kudus. Surat edaran tersebut juga berdasarkan surat edaran dari Kementerian Agama dari pusat ya. Sehingga kita harus terpaksa online untuk mata kuliah manajemen lembaga penyiaran. Di mata kuliah ini, di pertemuan sebelumnya, kita sudah membagi ke dalam beberapa kelompok, masing-masing kelompok. Kemudian kita minta untuk melakukan mini riset. Jadi step-stepnya, tahapan-tahapannya sudah kita tentukan kemarin, yaitu yang pertama melakukan perencanaan terdiri dari pembentukan tim, kemudian pembagian job description, kemudian melakukan rapat program, kemudian melakukan pemetaan dan juga penjadwalan atau schedule kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program kita, mini riset kita atau project kita ya, mini riset. Nah, dari kelompok-kelompok yang ada, kemarin kita sudah membagi, kemudian menentukan juga objek mana yang akan teman-teman jadikan sebagai lokus daripada mini riset kita. Ada yang di televisi, ada yang di radio. Nah, dari data yang sudah masuk kemarin ada di TV di Pati itu ya. Rata-rata semuanya di sekitar Kudus, tidak ada yang di Jakarta, tidak ada yang di Semarang juga. Dimilihnya hanya di Kudus dan sekitarnya. Nah, baik, saya ingin menanyakan progres berikutnya, yaitu observasi. Sudah sejauh mana observasi dilakukan? Karena kita presentasinya nanti di akhir, sekaligus membuat laporan. Laporan nanti sebagai salah satu tugas di tengah semester. Kemudian nanti di tengah semester selanjutnya kita akan fokus bagaimana membuat laporan itu kita jadikan sebagai bahan untuk artikel jurnal ilmiah yang harus disubmit di jurnal internasional, jurnal nasional lah ya. Jurnal nasional Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4 kalau bisa ya. Ini bagian dari program kita dan proyek kita. Kembali lagi mengenai progres mini riset teman-teman, observasi awal bagaimana, silakan masing-masing kelompok untuk bisa menyampaikan progresnya masing-masing. Kelompok 1 diwakili sama siapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Saya, Pak. Kelompok berapa? Mbak Risa Ainur Rohmah. Dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Silakan Mbak menyampaikan progresnya. Sebutkan. Ini langsung, Pak. Ya, langsung saja. Sebutkan nama anggotanya, kemudian progresnya bagaimana. Iya, Pak, sebentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyampaikan progres kita kelompok 2. Saya Risa Ainur Rahmah sama Mbak Hani sama Mas Kakak. Itu kita di Kusuma TV Pati
Udah kemarin itu udah ketemu Pak sama Bapak manajernya yang di Kusuma TV itu juga udah menyinggung tentang tema kita yang kedua yaitu sebentar. Tentang penyiaran sebagai alternatif media dakwah yang dimana di Kusuma TV itu bukan meliput, cuman dia itu kayak mengambil dari dakwah, semisal dari dakwahnya Bapak Anwar Zaid terus ke dakwahnya siapa lagi gitu, bukan cuma satu channel doang tapi beberapa channel itu di backup jadiin satu gitu Pak, bukan dari berbagai bukan mencari sumber sendiri, cuman beliau kayak mengambil dari channelnya Bapak seperti Bapak Anwar Zaid tadi sama siapa gitu. Jadi menggabungkan dari beberapa dakwahnya Iya betul. ustadz-ustadz dai-dai terkenal, kemudian dia tayangkan di televisinya ya. Iya betul. Berarti observasi sudah dilakukan. Schedule berikutnya mau penggalian data lebih lanjut dengan pengelola dan juga mungkin penyiarnya. Kapan dilaksanakan? Minggu depan kah? Atau minggu ini? Minggu ini, besok tanggal 6, besok Sabtu. Oke, tanggal 6, besok Sabtu ya. Iya. Ada yang lain yang bisa disampaikan progresnya kelompok 2 ini? Mungkin udah itu sih Pak, soalnya semua udah ikut, jadi udah melingkup semuanya. Udah melingkup semuanya, nggak ada problem ya dari pihak Gak. sana, welcome ya. Alhamdulillah welcome, cuman kayak masih bimbang Pak dari sananya, kayak takutnya observasi kita tuh gak sesuai sama beliau gitu. Ya namanya observasi kan apa adanya ya. Jadi prinsipnya kita gali data apa adanya sesuai yang disampaikan dari narasumber. Data apa yang kalian mau dapatkan itu aja. Masalah sesuai sama tidak ya sebetulnya nggak apa-apa. Maksudnya nggak ada kaitannya. Sesuai dan tidak itu nggak ada kaitannya. Yang ada kaitannya adalah sesuai dengan data yang kamu minta itu dikasih aja gitu aja ya. Ya nggak perlu mereka seolah-olah baik, seolah bagus tuh nggak perlu ya. Nggak perlu, yang penting apa adanya saja. Oke, baik, kelompok berikutnya mungkin kelompok 3. Kelompok 3 belum. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4, baik Pak, dari saya Aziza. Ya, gimana Mbak Aziza? Terkait yang kemarin Pak di Manggala, kalau di kelompok 4 itu kan di Manggala, di Kudus. Nah, berhubung tema kami itu kan terkait karakteristik pendengar atau pemirsa media penyiaran. Nah, yang jadi masalah itu pas waktu kesana itu ternyata di Manggala itu tidak punya feedback dari pemirsa itu Pak, sedangkan kita butuh demografi pendengar, psikografi dan minat, pola konsumsi media, serta tingkat partisipasi dan interaksi. Cuman di poin bagusnya di Manggala itu kan ada program dakwah yang dimana yang diisi dari Pak Zen dari IAIN Kudus sendiri, dari UIN Soko. Nah itu bagusnya, cuman di tema kita itu tidak ada keterkaitan dengan, maksudnya beliau tidak menyediakan apa yang harusnya kita observasi gitu dari tema kita gitu Pak. Oke. Setidaknya begini Mbak Zizah dan teman-teman satu timnya ya. Iya. Tema yang didapat, topik yang didapat itu bisa disesuaikan. Kalau misalnya memang dari radio memang tidak memiliki analisis data, maka coba di pelipir ya, bahasanya di pelipir itu pelan-pelan, misalnya dari pengetahuan dari pihak radio terkait dengan pendengarnya itu karakternya yang bagaimana, yang secara umum dulu. Kan ada data misalnya dari usia sekian sampai sekian gitu ya,
atau mungkin dari jumlah kasarnya terlebih dahulu. Nah, kemudian dalam menentukan program di Radio Manggala itu pasti salah satu faktor yang dipertimbangkan adalah karakter pendengarnya. Contoh, kenapa kemudian dakwahnya lewat punya program kerjasama dengan UIN Sunan Kudus gitu ya, Pak Zaini sebagai dai-nya misalnya. Barangkali memang ada banyak pendengar yang dari UIN Sunan Kudus, mungkin saja ya pertanyaannya. Atau bisa jadi bagi Manggala masyarakat atau pendengarnya itu adalah orang-orang yang memang membutuhkan materi-materi yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh dai-nya atau Pak Zaini misalnya, atau yang disampaikan dari pihak UIN Sunan Kudus. Mungkin itu memang dibutuhkan. Coba digali lebih dalam dari perspektif manajemen radionya dulu. Nanti kalau misalnya memang memungkinkan, coba mencari siapa sih pendengar Manggala, misalnya hanya sampel, hanya berapa orang gitu ya. Ya, coba digali. Atau mungkin pengen coba percobaan misalnya dari teman-teman kalian, ada yang mendengarkan, suruh mendengarkan programnya dakwahnya dari Manggala, kemudian responnya bagaimana, dicoba bisa, misalnya ada teman kalian gitu ya, coba suruh mendengarkan, kemudian responnya bagaimana dari program dakwahnya Manggala gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, yang tidak kalah penting saya ingin sampaikan, selain topik yang sudah ditentukan lewat RPS kemarin, teman-teman bisa juga mengeksplor secara umumnya terlebih dahulu, karena nanti berfungsi untuk di format laporannya. Secara umum itu misalnya profil ya, misalnya profil radio atau televisi yang dijadikan mini risetnya, kemudian bagaimana pengelolaan secara umumnya, strukturnya bagaimana, kemudian cara kerjanya bagaimana, sampai lebih spesifik lagi sesuai dengan topiknya masing-masing. Nah, topiknya masing-masing itu disiasati. Kalau misalnya itu adalah pendengar, maka bagaimana perspektif manajemen Manggala, manajemen radio Manggala itu melihat konsumen mereka. Ya, sedikit banyak pasti tahu lah ya, peta konsumen mereka itu nggak ngerti itu. Ya, nggak ngerti lah. Kalau kita bisnis apapun ya, menurut saya orang pasti tahu lah konsumennya itu yang seperti apa. Nah, kalian misalnya bisnis online pun tidak tahu secara langsung misalnya ya, pembelinya tidak pernah tatap muka, misal jual beli online, kalian pasti juga tahu karakteristik pembeli produk kalian itu yang seperti apa orangnya. Ya, gitu. Iya, Kira-kira begitu, iya, Mbak Pak. Azizah, nanti bisa diekspor lebih lanjut. Baik, Iya, itu Pak. kemudian Baik, untuk Pak. kelompok sudah Makasih, ya, Mbak Pak. Azizah. Oke. Kelompok yang lain? Kelompok yang lain? Kelompok berapa? Ini Mbak Azizah kelompok 4 ya. Kelompok 5? Baik, Pak, atas nama saya, atas Ya. nama Nisa Petsko dengan NIM 056 sebagai untuk progres awal yang telah kita lakukan, yaitu dengan melakukan pengamatan survei lokasi, yang mana kami berserta tim kelompok 5 dan kelompok 6 melakukan survei pengamatan langsung datang ke lokasi stasiun radio Muria Kudus, yang mana setelah kita melakukan survei ke lokasi, ternyata stasiun radio tersebut telah mengganti nama dan telah berpindah tempat, Pak, dari yang awalnya stasiun radio Muria Kudus berganti nama menjadi News Muria. Kemudian setelah berbincang-bincang dengan satpam daerah situ, kita disuruh untuk melakukan izin tanya ke News Muria, yang ternyata tempatnya juga lumayan agak jauh dari lokasi sebelumnya itu. Terus saya bersama tim kemudian melakukan observasi ulang ke lokasi tersebut, dan ternyata sampai sana itu sedang tidak ada yang bertugas, Pak. Jadi memang tidak ada orang satupun yang sedang
kerja di tempat tersebut. Jadi kita hanya menemui satpam dan berbincang-bincang dengan satpam terkait dengan apa yang akan kita lakukan di sana tersebut. Begitu, Pak. Oke. Jadi belum ada progres lanjutan yang mau ditanyain terkait dengan tema yang saya ambil. Oke. Itu bisa dengan beberapa cara sebetulnya Mbak Anissa. Bisa buka medsosnya mungkin ya, bisa di DM atau di inbox atau ada kontak personnya mungkin di medsos mereka atau di telepon, atau coba datang lagi untuk kemudian bisa mendapatkan kontaknya gitu ya. Kemarin kalau dari saran dari Pak Satpamnya itu Pak, biasanya kalau ingin melakukan observasi ke sana harus ada perjanjian, dan untuk melakukan perjanjiannya tersebut harus juga mempunyai surat izin. Jadi meskipun cuma observasi awal, observasi survei lokasi, tetap harus mempunyai surat izin gitu loh Pak. Dan kita ke sana juga belum ada surat izin, belum ada belum ada janjian sama yang tugas di sana. Jadi kita hanya bisa menemui satpam dan berbincang-bincang dengan satpam. Tapi kita juga itu Pak diberikan izin untuk melihat sekitaran sana saja, tapi tidak sampai masuk. Oh gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi yang jelas ada kontaknya untuk bisa memberikan izin kan, harus ada kontak atau ketemu kan untuk memberikan atau mengirimkan surat izinnya kan, harus bisa gitu maksud saya. Oke, itu dilanjutkan, dikomunikasikan dengan tim, dikelola dengan baik dengan tim ya. Oke, berikutnya cukup ya Mbak Nisa, itu aja. Iya Pak, terima kasih. Oke, berikutnya kelompok berapa? Kelompok 6? 6. Sama Pak. Kelompok 6 sama? Kelompok 7? Iya Pak. Sampai berapa kelompoknya? Kelompoknya sampai berapa? Saya buka di ini ya. 11 Pak. 11 kan? Ya, kelompok 7. Kelompok 7. Radio Suara Kudus. Kelompok 8? Ya, saya izin. Saya Pak, kelompok 8. Kelompok 8. Silakan disampaikan progresnya. Kan nama saya Muhrian Hidayat, NIM 067, saya perwakilan dari kelompok 7 dan 8. Oke. Untuk planning, kita hari Selasa sudah membuat draft perencanaan di kelas setelah matkul manajemen penyiaran. Lalu hari Rabu 27 Agustus kita melakukan observasi di lokasi Radio Suara Kudus di Randang. Waktu di lokasi kita baru konfirmasi untuk menanyakan tentang izin observasi berkelanjutan. Mereka menerima dengan senang hati dan tidak usah dengan izin atau surat. Tetapi kalau resmi untuk laporan dan membutuhkan tanda tangan dan stempel itu harus menggunakan surat izin. Berhubung kita cuma tugas, jadi tidak usah menggunakan surat izin, tidak apa-apa. Oke. Lalu tanggal 30, hari Sabtu tanggal 30 Agustus, kita membuat pertanyaan untuk wawancara secara online. Untuk plan ke depan, plan observasi kedua, Jumat 5 September. Oke. Itu saja, cukup berarti lancar ya Mas Rian dan kawan-kawan ya. Oke Pak. Oke. Berikutnya kelompok 9 Radio Erlisa Jepara. Saya Pak, perwakilan dari kelompok 9. Ya, gimana progresnya Mbak? Kemarin sudah melakukan survei lokasi di Erlisa, namun
belum ketemu sama manajernya karena sudah dikontak person, cuman bapak manajernya centang 1. Nah, begitu saya sampai rumah dengan teman-teman itu bapak manajernya ngabarin kalau mau ketemu hari ini gitu. Jadi yang di Erlisa itu menerima kita untuk wawancara observasi gitu. Ya, bisa sih kalau di Erlisa ada beberapa senior di sana, penyiar senior bisa diwawancarai. Oke, kemudian 10 Yasika FM. Saya Pak, perwakilan dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Dwi Olivia, NIM 062. Sebelumnya kita udah memiliki perencanaan planning ke depannya, cuman waktu untuk observasinya baru mau hari ini dikarenakan teman-teman belum ada waktu senggang. Baru habis matkul ini kita mau ke sana izin observasi dan bertanya-tanya. Oke. Nanti di jam ketiga ada kuliah juga nggak? Jam ketiga? Nggak ada ya? Oh, berarti nanti bisa dimaksimalkan ya Mbak Dwi? Iya Pak. Oke, berikutnya Radio Pati Adi Suara Pas FM. Assalamualaikum, saya perwakilan dari kelompok 10. Ya. Jadi kemarin itu sebenarnya kita ke Radio Rapi Kudus, tapi pas kita sampai lokasi ternyata itu bukanya malam Pak, jam 7-an. Nah, kita sudah tanya-tanya melalui WA, sedangkan yang tim-tim kita kalau malam itu ada kendala semua. Lalu kita pindah ke Pas FM Pati. Dan kalau yang di Pas FM itu kita belum survei lokasi gitu Pak. Oke, Pas FM dekat ya dari Kudus ke timur. Iya. Kanan jalan masuk itu di kampus Setai apa itu, Sekolah Tinggi Agama Islam Pati kayaknya. Yes, Taib. Oke. Dan rencananya mungkin akan ke sana. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Sebetulnya kalau kita bisa perdalam lagi, berikutnya adalah mengenai bagaimana teman-teman mempersiapkan izin. Kalau yang membutuhkan izin, silahkan nanti dibuat suratnya, nanti tanda tangan bisa dosen pengampu. Kemudian kalau dibutuhkan ya nanti bisa mengetahui kaprodi atau dekan gitu ya. Kalau butuh ada stempelnya ya berarti dekan. Mas Fuadi di mute Mas. Di mute Pak. Kalau butuh stempel berarti dengan dekan. Kalau misalnya yang tidak ya nanti mengetahuinya kaprodi gitu ya, institusi kita, biar lebih enak kalau yang membutuhkan. Sekali lagi kalau yang membutuhkan, kalau yang tidak membutuhkan ya tidak perlu, gak apa-apa. Untuk yang membutuhkan tanda tangan saya nanti bisa kontak di grup atau WA Japri, nanti bisa saya beri tanda tangan. Selanjutnya setelah observasi kemudian mengurus secara teknis administrasi seperti itu, teman-teman harus paham memang dalam proses berhubungan dengan pihak luar itu memang harus ada cara-caranya, harus ada etikanya, dan masing-masing orang itu bisa berbeda-beda. Jangan iri misalnya ada yang tempat lokasi yang kemudian lebih susah daripada ada teman yang lain, kelompok lain yang mungkin sangat mudah begitu ya. Itu hal yang biasa, sehingga tidak perlu heran, proses dilalui. Selanjutnya soal mempersiapkan draft wawancara, nanti bisa masing-masing kelompok bisa membuat draft wawancara, nanti bisa dikirimkan melalui grup, formatnya Word atau PDF silakan, masing-masing kelompok bisa mengirimkan. Nanti saya minta koordinator mata kuliah atau PJ atau komtingnya nanti bisa mengkoordinir, mengingatkan teman-teman supaya bisa segera mengirimkan. Nanti akan saya koreksi. Ini penting karena nanti biar draft wawancara kalian itu sesuai dengan alurnya, sesuai dengan alur data yang kalian butuhkan. Dalam riset itu memang dibutuhkan ngecek kuesioner atau data pertanyaan wawancaranya. Satu, ingin memastikan bahwa memang sesuai dengan
topik sesuai dengan tema. Yang kedua juga ingin supaya etik itu harus tetap digunakan. Barangkali nanti ada pertanyaan yang kalian buat atau mahasiswa buat itu tidak lebih menyinggung perasaan mungkin bagi narasumber atau kurang tepat begitu ya. Ini nanti bisa saya koreksi agar draft pertanyaannya nanti bisa lebih baik. Saya kira itu untuk tahap-tahap berikutnya nanti kita selesaikan karena kita sepakati bahwa model kita adalah studi lapangan dan studi literaturnya nanti di akhir dalam bentuk laporan mini riset dan juga nanti kita buat menjadi bahan untuk artikel jurnal. Saya kira itu, barangkali ada pertanyaan silakan bisa disampaikan. Cukup ya, sudah paham semua ya, ini semester 5, ini sudah senior-senior ya, senior-senior. Saya kira itu kurang dan lebihnya. Saya tutup gak apa ya, waktunya silakan dimaksimalkan untuk ke lapangan bagi yang mau ke lapangan. Kalau untuk yang tidak ke lapangan mungkin bisa koordinasi dengan antar kelompoknya, membahas tentang langkah-langkah berikutnya termasuk penyusunan draft wawancara. Atau mungkin membuat surat izin barangkali berdiskusi atau rapat dengan timnya masing-masing. Saya kira itu kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua atas antusiasnya. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan bagi kita semua. Berkahnya adalah tambahnya manfaat, ziyadatul khair ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.